Rasulullah mengabarkan Dajjal itu menipu. Kalau dia suguhkan neraka, hakikatnya surga. Kalau dia suguhkan surga, hakikatnya neraka. Bahkan ada ungkapan, kalau dia suguhkan air, hakikatnya api. Kalau dia suguhkan api, hakikatnya air. Jadi Dajjal itu menipu, menghipnotis. Bahkan dahsyatnya fitnah Dajjal ini karena dia mengaku Tuhan. Itu yang dahsyat. Bahkan kalau ada satu daerah yang kekeringan, dia bisa menurunkan hujan. Bahkan Dajjal ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menghidupkan dan mematikan, tapi maksimal 2 kali. Ketiga kali tidak bisa juga. Nah, itu bisa mematikan dan menghidupkan makhluk itu. Itulah bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan yang paling banyak terhipnotis oleh fitnah Dajjal ini adalah kaum wanita, nisa, kaum wanita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira apa tahapan sebelum munculnya Dajjal? Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah mengabarkan, jadi ada tahapan sebelum munculnya Dajjal. Apa? Kita peperangan. Makanya ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul ahlas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harbun. Jadi nanti akan muncul pelarian atau pengungsian dan peperangan-peperangan. Jadi nanti semakin akhir zaman itu peperangan-peperangan itu akan terus berlangsung. Ya. Jadi bukan semakin damai, tapi semakin kehidupan akhir zaman itu peperangan terus akan berlangsung. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah, thumma Farisa fayaqtahu Allah, thumma taghzunatur Rum fayaqtahu Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini tahapan-tahapan sebelum Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Tahapan yang pertama kata Rasulullah, taghzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Kalian nanti akan menaklukkan jaziratul Arab. Para ahli hadis, ulama-ulama hadis menafsirkan diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan itu tanda-tanda itu sudah mulai nampak, sudah bisa kita lihat. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang, bergeser ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang, bergeser ke Mesir, Husni Mubarak tumbang, bergeser ke Yaman, Abdullah Saleh Ali tumbang, dan itu akan terus berlanjut. Bahkan sekarang sudah mulai ini, ya kan, terutama negara-negara Teluk ini, ya kan. Nah, ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu akan terus berlanjut. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini maknanya diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Kemudian thumma taghzunatur Rum fayaqtahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom fayaqtahu Allah dan Allah akan menaklukkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tahapan sebelum Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Apa? Peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di mana terjadinya? Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengabarkan di A'ma Audabik. Ini Pak, A'ma Audabik.
Kalau kita buka Google Map itu di kawasan Halab, Aleppo, dekat dengan Gaziantep itu Istanbul, Turki, berdekatan. Halab, Aleppo. Akma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah 2015 saya pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Akrat, ini provinsi Latakia. Saya berangkat ba'dal subuh. Nyampe di Halab yang di sana ada Akma atau Dabik itu kurang lebih jam 2 siang. Disinilah Rasulullah mengabarkan akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ar, Rasulullah mengabarkan secara rinci sekali. Padahal ini belum terjadi. Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi peperangan antara kaum muslim dan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Tanda-tandanya sudah mulai nampak kira-kira. Sudah, ya kan? Dan itu sudah kita saksikan sekarang. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Perang kan sampai sekarang belum selesai. Nah sekarang seluruh dunia Islam merapat kemana? Romawi Timur, Rusia, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia yang sekarang ini dipimpin Pak Prabowo. Ada pertemuan dunia di Kanzen, Rusia, BRICS, ya kan? Itu sudah mulai nampak. Negara-negara teluk dunia, negara-negara Arab semua bergabung ke Rusia. Kalian berdamai dengan Rom. Setelah itu baru nanti akan terjadi peperangan. Bahkan Rasulullah mengabarkan ketika peperangan itu di Akma atau Dabik di Halab ini, Romawi Timur, ya kan? Romawi Barat, ini bukan Romawi Timur, Romawi Barat. Itu di belakangnya ada 80 arroyah, 80 panji, 80 bendera. Artinya 80 negara. Nah sekarang di belakang Amerika itu berapa? 60 negara, berarti kurang 20 negara. Nah ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, Rasulullah mengabarkan sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Sepertiga pasukan Islam akan mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan dari sisi Allah. Jadi peperangan malhamah antara kaum muslimin dengan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini belum terjadi, Pak. Masih berproses. Tapi Rasulullah dengan rinci mengabarkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulnya itu bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini. Kemudian baru thumma taghzuna dajjal fayaqtahu Allah. Baru Allah munculkan Dajjal. Kalian akan menaklukkan Dajjal dan Allah akan menaklukkannya. Siapa yang membunuh Dajjal? Rasulullah mengabarkan Isa ibnu Maryam. Itu. Isa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam kata Rasulullah dari langit kedua diturunkan oleh Allah ke bumi bersama malaikat. Di mana? Di Menara Putih, Masjid Al-Umawi. Dulu sudah pernah saya tayangkan Masjid Al-Umawi itu. Itu lokasinya sebelah timur Damaskus, Suriah. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan sebelum subuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam salat subuh berjamaah. Tapi beliau menyerahkan kepada
Imam Mahdi. Itu. Sedang Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi itu dibaiat di Ka'bah. Rasulullah mengabarkan lokasi pembaiatan Khalifatullah Al-Mahdi itu tepat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya itu. Ya. Baru setelah itu Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi ini, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dikawal oleh Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Dari mana? Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim, Khurasan. Khurasan itu mana? Afghanistan. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan orang-orang Khurasan itu tidak akan ada yang mampu menaklukkan. Ternyata benar, Pak. Ketika Uni Soviet mengintervensi Afghanistan, Khurasan itu Afghanistan, ya kan? Ketika Uni Soviet mengintervensi Afghanistan, kalah. Begitu juga Amerika dengan negara-negara sekutunya, kalah juga. Itulah Taliban. Nah, itu. Mereka inilah dipersiapkan oleh Allah untuk mengawal Imam Mahdi. Dari Mekah, dari Mekah, dari Ka'bah itu menuju ke Elia. Elia itu apa? Mana? Baitul Maqdis. Makanya kalau itu sudah terjadi, itu pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Itu. Nah, kembali kepada Dajjal tadi, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Dajjal itu yang akan membunuh adalah Isa Ibnu Maryam. Ya. Jadi nanti yang bahasa kecele itu, yang kecewa itu orang Yahudi dan Kristiani itu. Kecewa. Kenapa? Mereka itu kan mengharapkan kedatangan Mesia. Mesia itu juru selamat, Isa. Gitu. Dianggap itu juru selamatnya, padahal Isa itu, ya kan, Nabiullah Isa alaihissalam justru ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan salib dan membunuh Dajjal yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Itu. Jadi yang nanti kecewa itu Yahudi dan Nasrani. Dianggap Mesia ini juru selamatnya, tidak tahunya justru akan menghancurkan. Ini naswa, ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu pasti terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang Dajjal yang asli kan belum muncul. Nah, pertanyaannya, di mana Allah munculkan Dajjal? Itu di sini. Dalam kitab Sahih Muslim itu Rasulullah menyebutkan Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Rasulullah akan mengabarkan di belakang Al-Masih Dajjal itu ada 70.000 orang Yahudi. Nah, kira-kira sekarang di kota Isfahan itu ada enggak orang Yahudi? Masya Allah, sudah terjawab. Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku judulnya Mission to Iran. Jadi sekarang di kota Isfahan, Iran itu sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tandanya sudah mulai nampak. Ini sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sana di kota Isfahan nanti akan Allah munculkan Dajjal itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistem Dajjal itu sudah mengglobal. Makanya fitnah sistem Dajjal ini luar biasa dahsyat. Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya sudah mengglobal. Kira-kira sudah masuk Malang belum? Sistem Dajjal sudah masuk? Belum, Pak ya? Coba kita cek, Pak. Kita cek ini. Sistem Dajjal itu sudah masuk Malang belum? Padahal ini sudah mengglobal, sudah mendunia, Pak. Itu. Kita lihat di mata uang $1. Di baliknya itu ada simbol mata satu. Kalau saya besarkan seperti ini. Yang ini saya besarkan ini. Ini simbol Dajjal. Ada piramid,
Kemudian di bawahnya tertulis Novus Ordo Sclerorum. Kalau di bahasa Inggris kan New World Order, tatanan dunia baru. Kalau bahasa kita itulah sistem Dajjal. Ini. Nah, di belakang Dajjal ada berapa? 70.000 orang Yahudi. Nah sekarang Pak, Bu, Yahudi itu sudah mempersiapkan sistemnya. Bahkan calon-calon pengikut Dajjal itu sudah disiapkan. Kapan? Proklamasinya kapan? Saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia, diterima di Masjid Istiqlal. Diterima di Masjid Istiqlal. Pakai apa? Al-Banjari. Apa? Terbangan Al-Banjari. Itu nyambut Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Jadi ini pengikut Dajjal ini sudah dipersiapkan. Ya, sistemnya sudah, pengikutnya sekarang sudah digalang, Pak. Termasuk yang dipromosikan oleh Paus Fransiskus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan kira-kira yang membuat sistem itu apa? Sistem Dajjal ini. Ternyata ada sebuah organisasi yang cukup tua di muka bumi ini. Ini logonya. Organisasi ini muncul sejak tahun 1600 Masehi. Namanya Free Masonry. Free bebas. Masonry pembangun. Pembangun yang bebas. Nah, Dajjal itu kan menipu. Berarti kebalikan dari pembangun yang bebas apa? Perusak yang bebas. Ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, beliau seorang mufassir, kitab tafsirnya Tafsir Al-Maraghi. Beliau mencari ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengungkap tentang karakter Yahudi. Beliau temukan hampir 1 juz dalam Al-Quran, 1 juz penuh dalam Al-Quran. Berarti itu patut kita pelajari. Beliau sampai milah-milah ada 76 karakter Yahudi. Kalau dikristalkan, disimpulkan, karakter Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Tidak hanya merusak, biadab, keji. Kira-kira sudah terjadi tidak kebiadabannya? Sudah ditunjukkan tidak sama Allah? Sudah. Seluruh dunia sekarang ditunjukkan oleh Allah bagaimana karakter Yahudi itu biadab, keji. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian tidak akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, Al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan ini sekarang sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana kebiadaban orang Yahudi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi ternyata ini simbol ini ada makna ini. Jadi ada di dunia ini seorang guru besar namanya Profesor Langdon, itu yang paham bahasa kode. Kenapa organisasi Freemason, organisasi Yahudi Freemasonry ini di tengah-tengah ditulis G dan simbolnya jangka dan mistar, sama simbol mata satu Dajjal. Apa kira-kira makna di balik ini? Dan ini Pak, simbol ini sudah dipasang di Malang di gedung RRI, Jalan Cerme nomor 16, yang sekarang jadi Hotel Salimar. Gedung RRI kan pindah di Jalan Panggung. Itu diresmikan di Malang 1935. Ada yang sudah lahir 1935. Jadi bapak ibu kalau melihat foto-foto Malang tempo dulu, ini akan kelihatan ini. Simbolnya itu di tembok bagian atas gedung RRI.
Kelihatan nih simbolnya ini. Nah, apa maksudnya? Ternyata Pak, kalau kita punya globe ini, bola bumi ya, bola bumi ini, kita letakkan jangka ini dan mestar ini tepat 33 derajat lintang utara, 33 derajat bujur timur waktu Greenwich. Itu ternyata G di sini itu persis Yerusalem, Palestina. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Yahudi itu sudah punya etikad, keyakinan untuk menguasai dunia Islam, kuasai Yerusalem. Yang di situ ada Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi untuk menguasai dunia Islam, kuasai Palestina. Bagaimana strateginya? 3 yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Doktrin milenium sejahtera itu sudah jadi madhab, sudah jadi keyakinan tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh Kristiani seluruh dunia. Bagaimana strateginya? Isi dalam doktrin milenium sejahtera itu diambil dari Bible dan kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi yang namanya The Protocol of Zion. Doktrin yang pertama, pemusnahan massal kaum muslimin. Tapi kalau di Injil sekarang itu disamarkan terjemahannya, kebinasaan terhadap mereka. Tapi kalau terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia yang asli, pemusnahan massal kaum muslimin. Dan itu sudah dilakukan sejak 15 Juli 1099 Masehi, yaitu Perang Salib episode yang pertama yang saya tulis dalam buku saya, Perang Salib Perspektif Historis, Ideologis dan Empiris. Itu ada. Berapa umat Islam yang dimusnahkan di Palestina? Kurang lebih 70.000 kaum muslim. Apakah berhenti? Perang Salib episode pertama yang itu memakan waktu hampir 200 tahun berhenti? Tidak. Karena Allah sudah mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Di situ di dalamnya itu ada huruf lan, maknanya selamanya. Berarti ila yaumil kiamah. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Allah sudah mengabarkan perang salib akan terjadi sampai ila yaumil kiamah. Setelah perang salib episode yang pertama selama 200 tahun, hampir 70.000 kaum muslimin dimusnahkan. Muncul perang salib episode yang kedua, 600 tahun Indonesia kena jatah 350 tahun. Muncul lagi perang salib episode yang ketiga. Sejak kapan? April 92. Mana ini? Bosnia Herzegovina. Hampir 250.000 kaum muslimin dimusnahkan. 50.000 muslimah diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Terus bergerak. Indonesia kena jatah lagi. Perang salib episode yang ketiga. Tahun berapa? Tahun 2000. Mana? Ambon. Berapa umat Islam yang dibantai? Hampir 3.000-an. Poso hampir 1.000-an. Dan itu tidak pernah masuk koran, tidak pernah masuk media, ya kan? Makanya ketika 70 tokoh-tokoh ulama sak Jawa Timur ini dikumpulkan di Surabaya, waktu itu yang mengumpulkan Kepala Bakin Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Alhamdulillah dari 70 tadi ulama se-Jawa Timur, alhamdulillah saya ada di dalamnya. Saya dengarkan sendiri. Jadi ternyata TNI itu sebenarnya akan mencegah pemusnahan massal kaum muslimin di Ambon. TNI sudah bersiap. Begitu TNI mau diberangkatkan, kata Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Bakin dari Badan Koordinasi Intelijen Negara,
Itu pasukan elit Amerika itu sudah disiapkan di Filipina. Kalau TNI masuk, ini akan masuk. Nah ini gajah lawan ayam, nggak mungkin. Akhirnya TNI mundur. Bagaimana kebijakan Panglima TNI waktu itu? Akhirnya minta kepada Ustadz Ja'far Umar Thalib, Allah mayarham, mendirikan laskar jihad untuk menuntaskan permasalahan Ambon yang itu dipicu oleh separatis RMS. Alhamdulillah. Selamat Ambon. Muncul Poso hampir 1000 itu. Tapi alhamdulillah terselesaikan. Makanya setelah itu Ustadz Ja'far Umar Thalib selesai itu, baru beliau diperintahkan lagi oleh negara untuk menghadapi separatis OPM sampai beliau meninggal, ya kan? Kalau tidak salah waktu itu kena malaria gitu. Karena di Papua itu nyamuk malaria luar biasa. Nah itu, jadi itu Pak, akhirnya inilah yang terjadi, perang salib episode yang ketiga. Nah sekarang bagaimana gerakan Freemasonry itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Malang. Itulah sistem Dajjal. Apa tujuan pertama? Menghapus semua agama. Kira-kira sudah masuk Malang enggak? Gerakan menghapus Islam. Sudah. Seluruh dunia sudah kena semuanya. Ya. Bagaimana strateginya? Ini tokohnya, yaitu Profesor Adam Weishaupt, tokoh Yahudi yang militan dari Jerman, untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, hapuskan agama kecuali paham setan.